Tapi kali ini Hilda. Hilda sih, oke sih. Hilda oke Tamus sih. dulu sih kalau menurut aku. Hah? Tamus dulu. Tamus? Iya nggak sih? Enggak sih. Enggak ya, ya udah oke lah. Enggak. Karena anti-match mau pakai Khalid ya. Anti-match Khalid. Dia kayaknya gini. Esmeralda. Esmeralda Lemon nih pakai nih Esmeralda nih. 1, 2, 3, Esmeralda membuktikan. Esmeralda sama Hayabusa, Lancelot sih. Kamu Lancelot? Aku mau, iya aku nggak tahu. Albert ya, soalnya hero poolnya Albert kan kita belum tahu. Feeling aku sih Lancelot. Oh, Gatot Kaca. Enggak, Lemon Gatot. Tapi Cimo, Hai. sambil kita menunggu RRQ tebak hero last pick dari Onyx apa? Bentar aku mikir dulu ya. Tamus aku sih. Kamu kok gitu sih? Kamu Tamus boleh ya, Bang? Kamu ambil Tamus. Aku tadinya mikir cowok loh sebenarnya. Tapi Kari kah kali ini? Bisa King Brands kemarin dapetin Kari, pakai Iya. Kari, menang. Oh kan Lancelot, aku udah bilang. Gak percaya Oji. Kak, aku ini Aku tahu nggak terakhir siapa? apa? Esmeralda. Harusnya iya. Esmeralda sih. Esmeralda. Si Ih, Momo-chan. Momo-chan is here, bro. Wow, gila. Nanti malam hujan. Iya bro, itu. Kamu jangan gitu nanti kejungkal. Iya, ngejungkal Ranger ya. emas, aduh. Dan kita lihat kali ini di Onyx Esports mereka memiliki komposisi yang luar biasa dan seperti yang kira tanknya pas. Lihat deh Taknya kalau saya. kalau udah merah, boro-boro ada yang berani maju. Dan ini adalah line up dari RRQ di mana R7 dari sisi samping Jungjong, LG Akai, Albert Lancelot, Lemon dengan adanya Gatot Kaca, Finn dengan Parsa, Onyx Esports, Rian, Selena, Sans, Yusin Sin, Anti Mage dengan DJ Khalid, Hilda dan juga Esmeralda. Dan kita bakal masuk ke game yang ketiga. Game penentuan kali ini dari Royal Derby yang pertama kalinya. Siapa yang akan memegang title juara Royal Derby di pertemuan yang pertama? Mobile Legends Bang Bang Professional League, mana suaranya? Gila, Ivan offline banget ya, kangen banget ya sumpah loh. Amazing kali ini, dan jangan lupa buat teman-teman juga yang lagi nonton, jangan lupa untuk di like, di share yang pastinya ya. Biar semua menjadi apa ya, bisa dibilang kalian juga bakal menjadi saksi mata. Iya, menjadi saksi langsung. Saksi mata. Tapi ini kalau misalnya Onyx bawa ke arah late game, kayaknya Onyx masih bisa ngamanin 1 poin sih. Yes, Kecuali dari Albertnya, di awalnya dapetin poin banyak banget. Tapi Yeah. kali ini dari terkenasan dan bahkan first blood-nya di bawah 1 menit mengarah ke arah seorang Rasi. Yes, 1 stack udah diamankan oleh seorang Rasi. Dan blue buff terbuka dengan sangat bebas. Sans untungnya nggak menggunakan retribution, tapi Rasi kali ini bakal coba untuk mengganggu pergerakan dan nanti match. Di arah top lane bakal nge-zoning out seorang R7. Bakal coba dipaksa balik. Dragon Tail dikeluarkan, anti-match. Vengeance yang bakal coba mengganggu para pemain dari tim Onyx, ternyata nggak bisa kali ini. Blue buff diamankan terlebih dahulu dan Yuzongnya. Lihat dengan dive yang cukup baik dari seorang R7 berhasil menumbangkan seorang anti-match. Execute Israel. Iya, dan menculik-culik di bagian akhir tadi ya. Sempat membalaskan 1 untuk 1 kali ini di 1 menit awal kita dari tim RQ Hoshi. Meskipun yang memang yang kehilangan adalah seorang offlaner-nya dari anti-mage. Tapi walaupun ditukar dengan seorang Finn. Tapi buff-nya diambil. Yes, benar itu dia. Rugi bandar langsung ada 1 buah besar row terhadap seorang. Di sini bakal coba dipasang ke arah tidak soliter dan ternyata Torrosnya berhasil dihindari seorang para pemain dari tim Onyx Esports. Sedangkan Abyssal Row-nya gak berhasil kena ke seorang Albert. Albert still survive in right there. Iya, dan Sans kali ini masih berfokus untuk ngedapetin farming terlebih dahulu. Levelnya berbeda 2 level dibandingkan Albert sekarang. Dan Sans kali ini udah mulai rotasi ke area atas, anti-mage sudah mulai mengharas kali ini. Tapi Raging Sandstorm-nya sedikit banget, hampir tadi ya, mengenai ke R7. Padahal itu timingnya pas banget, tapi Rasi udah punya stack 2. Ingat, kalau stack 8, Lancelot sekalipun nanti punya item, itu bakal bahaya banget sama Hildanya. Hampir saja Albert kena 1 Abyssal Row, tapi Finn bakal coba diketok. Venom ST ke arah belakang, tapi ternyata bisa menghindari para pemain dari tim RRQ Hoshi. Iya, dan kali ini masih terkena stun juga dari seorang Rasi. Benar-benar berada di ini paling depan, mencoba untuk mengharas ke arah jungle-nya, terkena stun. Dan bahkan ada Abyssal Arrow yang dilahap oleh seorang LJ. Masih bisa balik dengan sebuah loncatan indah dari Panda. Yes, dan kita lihat di situ 1000 Poundernya berhasil menyelamatkan seorang LJ. Dan tadi untungnya Rasi nggak punya power of wildness. Rasi punya
Pacul. Melehoy anti-match bakal coba mundur, bakal coba dikejar balik, tapi Finn bakal coba mengcover di arah top lane. Anti-match kali ini sedikit ketakutan karena permainan yang luar biasa dari para pemain dari tim Arkeoshi. Sedangkan di sisi lain, oh my god, Turtle diamankan oleh tim Onyx Esports. Iya kali ini dan bahkan masih cukup bisa dibilang agak sedikit tertinggal aja sih dari networknya. Dari tim Onyx Esports mereka lebih mengungguli sekitar 2000 perbedaan networknya setelah kehilangan turtle yang pertama ya. Yes. Dari RRQ mereka masih mencoba untuk mencari space terlebih dahulu ke arah Albert, tapi sudah ada Abyssal Arrow yang mulai connect dan bahkan dicopot sama siapakah? Albert tapi Rasi bakal coba dihajar dengan Hurricane Dance. Sans mencoba mengcover dan sepertinya LJ dipacul begitu saja. Lihat, 3 stack didapatkan oleh Rasi. Power of Wildness, kegilaan dari mama ibu kos kali ini benar-benar mengamuk meminta duit kos bulanan. Ada kali ini Finn-nya mulai langsung dilahap dan bahkan harus hilang lagi. Finn untuk yang kedua kali di area dan bahkan lihat Lemonnya masihkah coba untuk memberikan sedikit pertahanan, tapi ternyata ada boost kali ini. Falling Starmonnya mulai connect dan bahkan dari Onyx mulai berfokus untuk ngedapetin objektif pertama di area mid. Jujur ya, boots di Onyx ini berkembang banget loh. Kelihatan Lihat banget rotasinya. Dia tuh bener-bener ketika team fight dibutuhkan dia ada. Ketika dia harus bisa menahan sendiri dia bisa. Langsung coba di-dive. R7 bakal langsung ada Abyssal Arrow, masih bisa dihindari oleh seorang R7 kali ini. Dragon Tail lebih memilih untuk mensepok para minion di arah top lane. Iya lihat Antimat chill banget buat ngeregen SP-nya pakai Apa? Pakai apa? Quicksun-nya. Quicksun-nya. Oh. Di area ini tau nggak net worth tadi, Yes. gold buff-nya. Dan ini adalah tanknya head to head. Rasi melawan seorang LJ, tapi LJ tergeser dengan Cyclone Eye ya. Itu harusnya Cyclone Eye kan tadi? Apa Thousand Thunder? Enggak. Tadi sebenarnya dia Thousand Thunder tapi Hurricane Dance-nya Driannya masih bisa ngedash dengan ada Garut. Oh, tadi soalnya LJ kayak geser gitu loh tadi. Belok kali ya, belok. Iya, oke. Bisa belok ya, setirnya hebat juga ya para pemain dari tim Arkeoshi. Dan lihat Rasi bakal mengganggu, bakal dipasang. Ada satu buah Tonros tapi belum ada tapi Rasi masih bisa survive kali ini. Dan sedangkan saat berhasil dicuri. One retribution from Albert. Albert kali ini menunjukkan, lihat Tonros di saatnya tepat. Rasi dipukul mundur dengan adanya flicker dari seorang Rasi. Kali ini Arkeoshi mulai menyusul dan mulai menemukan tempo permainan mereka. Iya, mulai memberikan pressure juga ke arah teman-teman dari Onyx Esports, sedangkan di area bawah Lemonnya masih coba 1v1 dan Avatar Guardian dibuka hanya untuk escape saja. Yes, bukan hanya itu saja. Wah, Para lihat pemain LJ lihat kena Hurricane dua. dapat 2, lihat kejepit. Oh my god. Para pemain dari tim Onyx Esports harus mundur. Sedangkan Sans masih mau lebih dan Albert gak punya damage. Mau coba di cover. Rian, where are you going, my brother? Gak bisa kemana-mana. Ini dikejar oleh seorang guru dan execute is real. Dari seorang R7 kali ini. Kehilangan 2 dari tim Onyx setelah adanya inisiasi yang baik dari seorang LJ. Hurricane Dance-nya kena 2. Dan bahkan itu benar-benar bisa dibilang apa ya, dimanfaatkan dengan oleh RRQ dengan baik sekali. Bener Meskipun banget. bukan Albert yang dapetin poin ya. Yes, bener banget. Dan kita lihat boots-nya. Albert kayaknya dari tadi, dari game sebelumnya juga ke KS terus gak sih? Dan steal kill. Karena sebenarnya kalau memang hyper carry-nya bisa dibilang belum bisa memberikan poin, setidaknya saat lainnya cukup kuat ya. Oke, tapi langsung ada satu buah Falling Starmon musir mundur. Tapi seorang Albert lebih fokus untuk mendapatkan satu buah turret dan Phantom Execution untuk mundur dari seorang Albert. Lemon hampir terkena satu buah sebesar Ro dan Rasi mengganggu Avatar of Guardian, harus mundur untuk seorang Lemon. Defensif Avatar of Guardian. Iya, dan bahkan di area atas dari seorang anti-match-nya masih coba konsisten untuk nge-push. Dapetin objektif lagi dari tim RQ Hoshi. Onyx kali ini mereka udah bisa dibilang kayak mendominasi di sisi turret-nya. Yes, benar banget, tapi LJ bakal coba diusir mundur oleh mama kosan kali ini. Mengamuk. Dan satu Abyssal Arrow hampir mengenai seorang Seven. Almost is never enough. Iya, hampir tidak pernah cukup untuk seorang. Tapi bakal ketemu kali ini dengan seorang Albert dan bahkan masih di Tonros. Kayak sudah ada Federasi juga yang mulai dibuka oleh seorang Finn. Dan dari Rasi masih cukup kuat juga. Dari pasifnya masih berjalan di area bus, tapi kali ini LJ-nya akan menjadi korban dan bahkan Hurricane Dance gak bisa menyelamatkan seorang LJ. Harus di pick off. Sans-nya udah ngedapetin 1 poin awal untuk setidaknya mencicil mendapatkan item-item lagi untuk Sans. Yes, dan Lemon bakal coba dihajar balik. Rasi udah punya stack 4 kali ini. Paculnya belum ada. Power of Wildness dan nanti Mitch bakal mengcover para pemain dari tim Ararki. Satu Abyssal Arrow. Nice banget dari seorang Rian kali ini bakal melahap ke arah seorang Lemon. Tapi ternyata masih ada Federasi Strike.
sekali banget di area backline dari tim Onyx Esports. Albert udah nggak punya apa-apa lagi. Albert gak bisa kemana-mana ketika satu sabetan. Suns berhasil mengoyak seorang Albert di sini. Albert nyata tunduk lemah, sedangkan Anti-Mage berhasil mendapatkan satu buah red buff di arah bottom lane. Dan Put mencoba untuk memaksa keadaan di arah bottom lane. Langsung ada Feder Estrek mengusir mundur para pemain dari tim Onyx Esports. Iya, kali ini sudah mulai dikantongi 4 objektif turret oleh Onyx Esports. Dan bisa dibilang networknya masih diungguli oleh tim Onyx sekitar 4.000 untuk bisa dibilang kayak poin yang didapatkan dari game kedua dan game ketiga ini nggak terlalu banyak ya? Tidak terlalu banyak. Mainnya pasif banget. Ya, dan kita bakal lihat replay by Axe-nya. Wah, ini tempat yang bagus. Ini sebenarnya bagus banget dari tim Ararki. Nah, lihat, udah ada Totron, tapi lihat Albertnya mau kemana, pattern execution-nya salah. Aturan mundur ke belakang. Kalau mundur ke teman-teman Ararki ya? dia kira turretnya bakal nolong dia, tapi ternyata nggak ada. Such one last hit, kalau kata Ariana Grande. One last hit. Itu one last time deh kayaknya. Gitu, ah? Kesel banget. Ya kan, langsung ditumpahin bro. Oracle untuk Rasi dan juga R7 kali ini bakal menambah region XP mereka. Sedangkan kalau kita lihat, ini yang bagus dari Santi. Selalu ada rotasi yang dilakukan dan backupnya mulai datang kali ini dari Onyx. Albert yang bakal menjadi inceran kah? Enggak, akan terlalu dipaksakan oleh Onyx Esports kali ini. Dan hanya mencicil juga dari Suns-nya. Oke, Anti-Mage bakal sedikit mundur dan mendapatkan objektif. LJ-nya nggak punya kekuatan untuk menahan damage sama sekali. LJ walaupun udah pakai tenacity sekalipun, dia masih terlalu gembul, terlalu lembek ketika menerima damage dari para pemain dari tim Onyx Esports. Item yang dimiliki dari LJ baru menuju ke arah Demon Advent dan Antiquiras. Kayaknya bakal mungkin ngajar ke arah Immortal atau mungkin Athena Shield ya. Yes, bener banget. Dan lihat Abyssal Row kalah seorang Lemon, tapi Lemon masih perkasa di garis depan. Udah ada Curse Helmet dan juga Concentrate Energy. Sedangkan dari seorang Hilda, Oracle menuju ke arah ini dia, Brute Force. Iya, apa dia ini Demon Advent ya? Harusnya sih. Demon Advent. Dominance Ice? No, Demon Advent dulu dia harusnya. Tapi kali ini Lemon yang mulai diharas dan ada Avatar Guardian yang bakal dibuka mengenai ke arah seorang Anti-Mage. Belum ada follow attack yang mulai datang. Lihat R7 dengan Black Dragon Form-nya. Dan mulai mundur dari tim RRQ kali ini. Rasi mulai maju. Dan bahkan DPD Strike dari seorang Finn memporak-porandakan Onyx Esports. 1-1. Bubiar ambiar, Feder Estrek udah keluar, sedangkan Boots mencoba untuk mendapatkan satu buah turret di arah mid lane. Boots masih bertahan. R7, Rasi, dia udah punya stacknya 5 di sini dan item yang dimiliki dari seorang Rasi masih sama, sedangkan dari seorang Lancelot udah Blade of Heptasis menuju ke arah Endless Battle dan Suns udah punya 3 item core. Berbeda jauh, 5.000 network dari Albert versus Suns. Terlalu jauh gap yang dimiliki oleh para pemain dari tim Arab Kyoshi dan ini membuat game semakin berat. Di arah late game, Suns semakin lebih kuat, lebih tajam pedangnya untuk mengiris seorang Albert. Ya, Esmeralda kayak bakal coba ke arah Immortal sih. Yes, benar banget. Dan bukan hanya itu aja, di sini Esmeraldanya harusnya lebih kuat lagi. Wah, networknya Suns jauh banget, 10.000 berbanding sama 6.000. Makanya, tadi 5.000 malah. Tadi 5.000 setengahnya. Bayangkan R7 kali ini masih lebih unggul untuk segi network walaupun R7 berada di garis samping. Dan R7 tapi tidak bisa berbuat banyak. Dia baru menuju ke arah Queen's Switch. Dia harus lebih sabar lagi tapi di late game nanti Suns yang harusnya tunduk sama R7. Tapi nggak boleh terlalu dekat. Jadi mainin Dragon Tail-nya. Dragon Tail-nya dimainin dari range-nya kan ada tuh ya Ci? Iya, kalau misalnya kena paling ujungnya itu udah damage yang paling sakit sih. Jadi makanya kalau misalnya kedeketan malah bahaya untuk seorang R7. Dari boots-nya akhirnya bikin ke arah Brute Force. Iya. Yes, dia pengen masuk ke dive ke dalam karena dia lihat dia tidak terlalu worry dengan adanya seorang Finn. Dia lebih worry dengan R7 dan juga Albert sepertinya. Lebih ke arah physical defensive juga ya. Dari seorang Boots kali ini. Yes. Lihat di sini Lemon bakal coba untuk membuka vision lagi. Game yang berat untuk para pemain dari tim Ararki untuk kali ini. Mereka benar-benar hanya memiliki 40% dari 100%. 60-nya masih dipegang Onyx Esports untuk sementara. Iya, dan sudah ada Lord juga yang berhasil diamankan oleh tim Onyx. Kali ini bakal berjalan menuju ke arah mid lane. Dan apakah RRQ masih bisa mendapatkan satu momentum karena diposisikan Suns-nya stuck
sakit banget kali ini. Bakal dipasang dengan Avatar Guardian, tapi Sans tahu dia kalau terkena pasif dari seorang Lemon dia bakal bisa ditumbangin. Kali ini Sans mengambil satu buah Little Wonder terlebih dahulu. Udah ada satu buah Papa Lord terhormat dan langsung ada ke arah belakang Lemon menggunakan flickernya. Tapi R7 di sini seorang diri bersama dengan Albert dan juga Finn bakal coba untuk meng-cover di arah ini. Bisa turret, lihat Federer keluarga dipacu ke arah belakang Finn-nya. Dan LG memberikan Hurricane Dance untuk defense, tapi ternyata itu nggak cukup. Itu nggak cukup, ya ampun. Di arah bottom lane, lihat Onyx Esports masuk perkasa, anti-bangkit still survive, dan R7 nggak bisa dapetin poin tambahan. Iya, dari seorang R7 dan juga Anti-Mage. Bisa dibilang mereka sama-sama tanki tapi masih mau lebih. Ternyata video Astrid udah mulai dibuka oleh seorang Finn. Terkena stun. Anti-Mage berhasil mendapatkan seorang Finn kali ini. Dua udah mulai hilang. Dan bahkan lihat Sansnya benar-benar free banget di area belakang. Dua tumbang dari RRQ Holsti. Onyx Esports, apakah mereka masih bisa untuk mendapatkan title sebagai Royal Derby kali ini? Tapi lihat LJ-nya masih mencoba untuk mendefend. Rasinya berada di paling depan, harus berikan ke arah belakang. Dia berhasil di take down begitu saja. Albertnya juga harus down. Tapi lihat dari Onyx Esports, mereka berfokus. Seorang Finn dan game terakhir diamankan oleh RRQ kehilangan poinnya lagi. Lihat Sans kali ini langsung dipeluk sama Rasi, dan lihat betapa senangnya para pemain dari tim Onyx Esports berhasil memenangkan pertama kali Royal Derby-nya. Lihat pengemban title Royal Derby, karena ini adalah match yang besar untuk mereka. Mereka melawan raja dari segala raja, tapi Onyx Esports berhasil menaklukkannya. sekali Finn-nya tumbang, bubar langsung. Bubar, Pak. Itu lihat Max, anti-match-nya bener-bener komit banget. Itu sebenarnya anti-match save the day. Dia gunain badai pasir, Raging Storm-nya. Iya, itu Raging Langsung Sandstorm-nya langsung tumbang. Dan bahkan kalau kita lihat pun kayak gimana ya, kunci penting dari tim